Waktu itu bulan Juli. Udara Karawang sedang panas-panasnya. Matahari menyengat sejak pagi tapi langit bersih tanpa awan. Hari itu, keluarga Pak Ardi resmi menempati rumah baru mereka di kawasan perumahan Karawang Timur, sebuah rumah tipe 60 dengan desain modern minimalis. Cat putih bersih menghiasi dinding luar. Dihiasi taman kecil yang baru saja ditanami rumput dan 2 pot kembang Kamboja. Bu Rina senang bukan main. Selama ini mereka tinggal di kontrakan sempit di Jakarta. Sekarang akhirnya punya rumah sendiri, hasil kerja keras belasan tahun Pak Ardi sebagai pegawai di kantor pajak daerah. Pak Ardi terlihat lelah setelah mengangkut barang-barang, tapi wajahnya tetap tersenyum. Dia menepuk pundak Bu Rina pelan, lalu berkata, "Akhirnya cita-cita kita tercapai juga ya Bu, punya tanah dan rumah sendiri," ucap Pak Ardi. Naya, anak mereka yang masih berusia 7 tahun, sibuk berlari ke sana kemari. Kadang masuk rumah, lalu keluar lagi sambil tertawa riang. "Rumahnya kayak istana Bu," katanya girang. Mereka semua bahagia. Tidak ada yang aneh hari itu, tidak ada firasat buruk. Bahkan burung-burung pipit sempat terlihat berterbangan di atap rumah tetangga. Sore menjelang, Pak RT datang untuk menyambut mereka. Namanya Pak Mahmud. Orangnya ramah, badannya kurus tapi selalu tersenyum. "Selamat datang ya Pak Ardi, Bu Rina. Semoga betah di sini," katanya. Ia sempat mengobrol sebentar sambil menunjuk-nunjuk lingkungan sekitar. Ada warung di ujung blok, masjid kecil 2 rumah dari rumah mereka, dan taman bermain di ujung jalan. Semuanya terlihat ideal. Namun, ketika pembicaraan mulai menjurus ke arah belakang rumah, nada bicara Pak RT agak berubah. Pak Ardi bertanya, "Pak, itu di belakang rumah kok kayak belum dibersihin ya? Banyak semak-semak. Saya lihat ada batu nisan juga Pak." Pak RT tersenyum, tapi ada sedikit canggung dalam raut wajahnya. "Oh, itu dulunya makam warga lama sini Pak. Udah lama banget, bahkan sebelum perumahan ini dibangun. Tapi tenang aja, udah dibersihin kok. Nggak ada apa-apa," katanya cepat, lalu beralih membahas topik lain. Malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Udara terasa lebih sejuk dan suara jangkrik mulai terdengar dari arah semak-semak belakang rumah. Bu Rina sibuk membereskan dapur, sambil sesekali memperhatikan Naya yang sudah terlihat mulai mengantuk. Pak Ardi di ruang tamu masih menata beberapa kardus dan mengatur posisi sofa. Mereka berniat untuk tidak tidur terlalu malam, karena besok masih banyak yang harus dibereskan. Sekitar pukul 9 malam saat Naya sudah tertidur di kamarnya, Bu Rina mengunci pintu depan, lalu mengecek semua jendela. Saat ia tiba di kamar, ia membuka gorden dan melihat keluar. Gelap. Tak ada lampu di lahan belakang. Hanya siluet semak-semak dan 1-2 batu nisan tua yang masih berdiri miring. Bu Rina bergidik sedikit, tapi mencoba berpikir positif. Beberapa jam kemudian, suasana rumah benar-benar hening. Tak ada suara kendaraan, hanya angin pelan dari kipas angin tua yang berputar di pojok kamar. Pak Ardi sudah tertidur, tapi Bu Rina belum bisa memejamkan mata. Entah kenapa hatinya terasa gelisah. Ia mencoba membaca doa-doa, berharap rasa cemas itu hilang. Tapi saat hampir terlelap, ia mendengar suara aneh, pelan, samar, tapi jelas, seperti kain diseret di lantai. Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar jendela kamar. Bu Rina membuka mata lebar-lebar. Ia diam, tidak berani langsung bergerak. Suara itu datang lagi. Ia menoleh perlahan ke arah jendela yang sudah ditutup gordennya. Tidak ada yang bergerak, tapi suara itu terasa sangat dekat. Bu Rina duduk pelan, tidak membangunkan suaminya. Dengan perlahan ia berjalan ke arah jendela, menarik gorden sedikit. Gelap, tapi matanya menangkap sesuatu. Ada bayangan putih, diam berdiri di balik semak, tidak bergerak. Bu Rina langsung menutup gorden lagi dan mundur dengan napas memburu. Ia langsung membangunkan Pak Ardi. Mas, dengar nggak?" Bisiknya panik. Pak Ardi membuka mata sambil mengerang. "Apa sih Bu? Suara apa?" "Di luar, kayak ada yang nyeret kain. Tadi aku lihat putih, kayak orang berdiri." Pak Ardi menghela napas, masih setengah sadar. Ia bangun, membuka jendela sedikit, lalu mengintip. Halah, gelap semua. "Mungkin kucing atau tikus Bu."
"Kamu halu kali." Burina tidak menjawab, tapi perasaannya tidak tenang. Ia yakin tadi bukan suara tikus, dan sosok putih itu terlalu tinggi untuk seekor hewan. Malam itu akhirnya berlalu dengan tidak nyaman. Burina tidak tidur hingga subuh. Pagi harinya Burina mencoba meyakinkan diri kalau semua itu cuma perasaan. Tapi saat ia keluar ke belakang rumah ingin membuang sampah, ia melihat jejak aneh di tanah. Seperti bekas kain basah yang menyeret, membentuk jalur dari balik semak ke arah jendela kamarnya. Jejak itu belum kering, padahal matahari sudah tinggi. Ia menatap lama ke arah batu nisan tua yang berdiri miring tak jauh dari situ. Salah satunya retak di bagian tengah. Di bawah batu itu, tumbuh rumput liar yang seperti tak pernah dipangkas. Enggak, mungkin ini cuma perasaanku saja, gumamnya pelan. Hari itu Burina tidak cerita apa-apa ke Pak Ardi. Ia hanya lebih sering diam, sesekali melirik ke jendela belakang. Naya bermain seperti biasa, tak menunjukkan tanda-tanda aneh. Tapi saat maghrib menjelang dan azan mulai terdengar dari masjid kecil, Naya yang tadi bermain boneka tiba-tiba diam. Ia berdiri di depan jendela dapur, menatap kosong keluar. Burina, yang melihatnya langsung menghampiri. "Naya, kenapa?" Naya menoleh perlahan, wajahnya agak pucat. "Bu, tadi ada yang ngelihat Naya dari belakang pohon." Burina terdiam. Ia menatap jendela, lalu menutupnya dengan cepat. Malam kedua, suara itu datang lagi. Dan entah kenapa Burina merasa sosok itu semakin dekat. Hari demi hari berlalu. Tapi sejak tinggal di rumah itu, waktu maghrib selalu terasa berbeda. Suasananya berubah drastis. Kalau pagi dan siang terasa hangat dan nyaman, maka begitu azan maghrib berkumandang, semuanya seperti berganti wajah. Angin yang tadinya semilir jadi terasa dingin, menggigit. Daun-daun di halaman belakang bergerak pelan, seperti ada yang berjalan melewatinya. Padahal tak ada siapa-siapa. Suara burung tiba-tiba lenyap, diganti suara bisik samar dari arah semak. Kadang samar, kadang jelas. Seolah ada yang memanggil, tapi tidak ingin didengar. Yang paling sering terganggu adalah Naya. Anak itu tidak lagi ceria seperti biasanya. Setiap menjelang maghrib, dia mendadak murung. Tidak mau main, tidak mau makan, bahkan menolak duduk di dekat jendela belakang. Suatu sore, Burina sempat menemukannya berdiri kaku di dapur, matanya menatap lurus keluar jendela. Wajahnya pucat. "Naya, lagi ngapain di situ?" tanya Burina sambil mendekat. Naya pelan menoleh. "Bu, tadi ada yang ngintip dari jendela belakang." Burina menatap keluar. Tidak ada apa-apa, hanya semak gelap dan bayangan pepohonan. Dia menarik napas panjang, mencoba tersenyum. "Itu cuma bayangan, Nak. Mungkin ranting atau daun yang bergerak," tapi Naya menggeleng pelan. "Matanya putih, Bu, nggak punya bola mata." Burina langsung memeluk anaknya dan membawanya ke kamar. Dalam hati dia berusaha menyangkal. Mungkin anaknya hanya terlalu lelah atau terlalu banyak menonton video horor di YouTube. Tapi semakin lama, hal-hal ganjil semakin sering muncul dan semakin sulit untuk diabaikan. Suatu sore saat Burina sedang menyiapkan makan malam, suasana rumah benar-benar sunyi. Pak Ardi belum pulang dari kantor. Naya tertidur di kamar. Di dapur ia memotong sayur sambil mendengarkan. Suara murotal mengalun lembut dari HP-nya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu dapur. Burina berhenti mengiris. Jantungnya berdetak cepat. Pintu dapur itu jarang sekali ada yang mengetuk dari luar, apalagi jam segini, sekitar jam 6:10. Ia menoleh perlahan. Tidak ada suara lagi. Ia berjalan ke arah pintu sambil memegang pisau kecil yang masih ia pegang tadi. Dengan pelan ia membuka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Namun matanya langsung tertuju pada sesuatu di lantai. Tepat di ambang pintu terlihat bekas lumpur, tapi bukan seperti jejak kaki manusia biasa. Bentuknya bulat memanjang seperti lilitan tali. Tidak beraturan, tapi terlihat jelas seperti habis diseret. Burina menutup pintu cepat-cepat, lalu mengunci rapat-rapat. Ia merasa kakinya gemetar. Pisau yang ia pegang jatuh ke lantai. Ia mencoba menenangkan diri, kembali ke dapur dan duduk sebentar di kursi. Tapi suara dari luar mulai terdengar lagi. Suara seperti langkah pelan dan juga seretan kain. Kali ini suara itu tidak jauh dari jendela belakang.
Saat Pak Ardi pulang malam itu, Bu Rina langsung menceritakan semuanya. Ekspresi wajah Pak Ardi berubah. Awalnya ia menganggap semua ini hanya sugesti, tapi setelah mendengar tentang jejak lumpur itu, ia mulai berpikir ulang. Keesokan harinya, ia mencoba bertanya ke tetangga sebelah. Tetangganya bernama Pak Darto. Pria paruh baya itu dikenal cukup tertutup, tapi pagi itu ia sedang menyapu. Pak Ardi mendekat dan menyapanya. "Pagi, Pak Darto. Mau tanya sedikit." Pak Darto hanya mengangguk. "Saya mau tanya, Pak. Belakang rumah saya itu, kayaknya sering ada suara aneh tiap maghrib. Terus istri saya lihat bekas-bekas lumpur kayak tali. Apa Bapak juga pernah ngalamin?" Pak Darto berhenti menyapu. Lama dia diam. Lalu dia menatap Pak Ardi dan menjawab singkat, "Kalau bisa, habis azan maghrib, jangan ada yang dekat jendela belakang." Pak Ardi bingung. "Maksudnya gimana, Pak?" Pak Darto menghela napas. "Dulu sebelum jadi perumahan, di belakang situ adalah makam warga. Pas digusur, nggak semua jenazah dipindahin. Ada yang katanya jasadnya hilang, nggak ketemu, sampai sekarang. Kadang hantunya suka muncul. Tapi nggak semua bisa lihat, cuman orang yang perasaannya peka. Anak kecil biasanya paling sering melihat sosok hantu itu." Pak Ardi terdiam. Kata-kata itu menampar logikanya. Ia pulang ke rumah dengan pikiran penuh. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan jam-jam menjelang maghrib. Dan benar saja, setiap azan berkumandang, suasana di rumah berubah. Bahkan lampu dapur sempat beberapa kali mati sendiri, meskipun kabel dan saklarnya tidak bermasalah. Naya juga makin sering menunjukkan perilaku aneh. Ia suka bicara sendiri, terutama di dekat jendela. Suatu malam Bu Rina mendapati Naya duduk bersila di ruang tamu, menghadap ke arah pintu belakang sambil berbisik. "Ayo main lagi." Bu Rina langsung memeluk Naya dan membawanya ke kamar. "Main sama siapa, Naya?" tanyanya pelan. Naya hanya menjawab dengan nada datar. "Sama orang putih, yang matanya bolong." Bu Rina nyaris menangis. Ia merasa semua ini sudah mulai tidak wajar. Esoknya, mereka sepakat menutupi seluruh jendela, belakang dengan kain gelap. Tidak ada yang boleh buka jendela habis maghrib. Pak Ardi bahkan memasang teralis tambahan dan gorden double, namun gangguan tidak berhenti. Suatu malam sekitar pukul 7, saat mereka sedang makan malam bersama, terdengar suara benturan keras dari arah dapur. Seperti benda berat dijatuhkan. Pak Ardi berlari ke sana dan mendapati piring-piring di rak atas jatuh berantakan, padahal tak ada angin, tak ada getaran. Semuanya berserakan di lantai, dan di tengah pecahan piring, terlihat lagi bekas lumpur. Sama seperti kemarin, Bu Rina mulai membaca ayat-ayat pendek setiap malam. Tapi entah kenapa suasana tetap saja dingin dan berat setiap sore menjelang. Bahkan beberapa tetangga mulai melakukan hal yang sama, seperti yang keluarga Pak Ardi lakukan ketika malam tiba. Yang paling membuat Pak Ardi gelisah adalah saat Naya mulai menggambar. Di kamarnya dinding penuh dengan coretan krayon, dan salah satu gambar yang paling membuatnya merinding adalah sosok putih berdiri tanpa kaki, dengan kepala miring dan matanya hitam kosong. Di sebelahnya, Naya menggambar dirinya sendiri, sedang memegang tangan sosok itu. Ketika ditanya siapa itu, Naya hanya menjawab singkat, "Itu teman Naya." Sejak malam itu, mereka benar-benar tidak pernah membuka jendela belakang lagi. Bahkan Bu Rina menolak masuk dapur sendirian. Tapi meski semua pintu dan jendela sudah dikunci rapat, suara itu tetap terdengar. Dan kadang terdengar juga suara napas berat tepat di luar kaca. Seolah ada sesuatu berdiri di luar sana menunggu untuk dilihat. Tiba-tiba gangguan semakin sering terjadi. Hampir setiap hari selalu ada kejadian aneh yang membuat seluruh isi rumah merasa tidak tenang. Puncaknya selalu saat maghrib datang. Lampu rumah sering padam sendiri, padahal listrik di sekitar tidak pernah bermasalah. Seringkali, begitu azan berkumandang, lampu di ruang tamu akan kedap-kedip beberapa kali, lalu mati. Setelah beberapa detik, hidup kembali seolah tidak ada apa-apa. Namun rasa dingin yang muncul bersamaan dengan padamnya lampu, itu yang membuat siapapun merinding. Naya juga semakin sering menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Suatu sore saat Bu Rina sedang menyiapkan makan malam, Naya duduk di lantai kamar sambil menatap kosong ke dinding. Tiba-tiba dia menjerit keras dan tubuhnya mendadak kaku.
Burina yang panik langsung menghampirinya, tapi sebelum sempat menyentuh, Naya mulai bicara sendiri. Tapi suaranya bukan suara anak 7 tahun. Suaranya berat, serak, seperti suara orang tua yang tenggorokannya penuh dengan pasir. Kalian mengganggu, tanah ini bukan milik kalian. Pak Ardi yang baru pulang kerja langsung lari ke kamar. Ia mendapati Naya duduk di pojok ruangan, matanya melotot, mulutnya komat kamit. Tangannya mencakar-cakar tembok. Naya, astagfirullah, Naya. Pak Ardi mencoba memeluknya, tapi anak itu malah berontak dan tertawa dengan suara yang menyeramkan. Akhirnya, Burina memutar rekaman doa ruqyah dari ponselnya. Begitu lantunan ayat suci terdengar, Naya menjerit keras lalu tiba-tiba pingsan. Setelah sadar, Naya menangis. Katanya dia tidak ingat apa-apa, tapi ia sempat bilang sesuatu yang membuat Pak Ardi makin tidak tenang. Tadi dia masuk lewat jendela, dia bilang, aku harus ikut main di kuburannya. Setiap habis azan maghrib, ketukan di jendela belakang selalu datang. Awalnya pelan, lalu makin lama makin keras. Kadang seperti dicakar, kadang seperti dipukul dengan batu. Tapi setiap diperiksa, tidak ada siapa-siapa di luar. Jendela itu menghadap ke lahan kosong yang gelap. Tidak ada lampu jalan, tidak ada penerangan. Hanya semak-semak liar dan nisan tua yang setengah roboh. Pak Ardi tidak tahan lagi. Ia ingin tahu siapa yang sebenarnya melakukan semua ini. Mungkin ada orang iseng, atau anak-anak remaja sekitar yang senang menakuti pendatang baru. Maka ia memutuskan untuk memasang CCTV. Satu kamera ia pasang di dapur, menghadap jendela belakang. Satu lagi ia pasang di luar rumah, di bagian belakang yang menghadap ke semak-semak. Malam itu, sekitar jam 2 dini hari, Pak Ardi terbangun karena mimpi buruk. Ia merasa ada yang memanggil namanya dari luar jendela. Saat membuka mata, kamarnya gelap gulita. Listrik kembali padam. Tapi tak lama, nyala lampu kembali. Dan ia teringat bahwa kamera CCTV aktif merekam sejak maghrib tadi. Rasa penasarannya mendorongnya untuk melihat hasil rekaman. Ia membuka laptop, menyalakan software pemantau CCTV, dan mulai mengecek dari waktu sekitar jam 6 sore. Beberapa menit pertama tampak normal. Istrinya terlihat di dapur memasak. Naya duduk di ruang tengah sambil menggambar. Lalu ketika jam menunjukkan pukul 6:18 beberapa menit setelah azan maghrib, kamera luar mulai menunjukkan sesuatu, bayangan putih. Di sudut layar, dari arah semak, muncul sosok samar. Seperti kain putih yang melayang pelan. Sosok itu perlahan bergerak mendekat ke rumah. Kainnya kotor, seperti basah lumpur, kepalanya miring. Dan yang paling membuat Pak Ardi tak bisa bernapas selama beberapa detik adalah kain kafan di sosok itu terikat longgar. Terlihat wajah pucat kaku dengan mata melotot, kosong. Itu adalah pocong. Dalam rekaman itu, sosok itu berhenti di depan jendela dapur. Diam, tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke dalam seolah sedang memperhatikan. Pak Ardi menggigit bibirnya. Tangan kirinya gemetar saat menggeser mouse untuk mempercepat video. Tapi sebelum ia bisa melompat ke waktu berikutnya, tiba-tiba, di layar, sosok pocong itu perlahan menoleh ke arah kamera, lalu tersenyum. Senyuman yang ganjil. Sudut bibirnya tertarik, tapi bukan seperti senyum manusia. Seolah kulit wajah itu dipaksa tertarik oleh sesuatu dari dalam. Matanya tetap kosong, mulutnya sedikit terbuka, dan dari celah bibirnya menetes cairan hitam. Pak Ardi langsung menutup laptop, nafasnya sesak. Ia berkeringat dingin. Dalam hati ia beristighfar berkali-kali. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi melihat rekaman CCTV. Bahkan kamera yang ia pasang di luar, langsung ia lepas. Ia tidak ingin tahu apapun lagi. Ia hanya ingin menjaga keluarganya tetap aman. Tapi gangguan tidak berhenti di situ. Esoknya saat Burina menyapu halaman belakang, ia menemukan tali putih kotor melingkar di dekat pintu belakang. Panjangnya sekitar 1 meter. Basah seperti habis direndam lumpur. Tali itu seperti kafan. Ia membungkusnya dengan plastik dan membuangnya jauh ke tong sampah kompleks. Tapi malamnya, tali itu kembali muncul. Kali ini,
Di dapur, tergeletak di lantai, persis di tempat Naya biasa duduk. Pak Ardi memanggil ustaz dari masjid terdekat. Ustaz itu datang bersama 2 orang lain. Mereka membaca doa mengitari rumah dan menyarankan agar keluarga itu rajin membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Ustaz itu tidak banyak bicara, tapi sebelum pergi, ia sempat menepuk bahu Pak Ardi dan berbisik. Kadang, mereka yang sudah lama di tanah ini tidak suka diganggu. Apalagi kalau belum pernah didoakan. Malam itu Pak Ardi membaca surat Yasin dengan suara keras di ruang tengah. Bu Rina dan Naya duduk di sebelahnya. Tapi saat ia sampai pada ayat ke-82, tiba-tiba lampu padam. Ruangan gelap gulita. Dari arah jendela terdengar suara tawa pelan lirih seperti anak kecil. Tapi setelah itu suara napas berat menyusul. Diiringi bunyi seretan kain. Bu Rina menangis. Naya memeluk lutut ibunya. Tubuhnya gemetar. Pak Ardi melanjutkan bacaan dengan suara lebih keras. Saat itu, dia hanya bisa berharap apapun yang mengintai, keluarganya bisa pergi. Tapi di luar jendela sosok itu tetap berdiri, menatap ke dalam sambil tersenyum. Bu Rina sudah tidak sanggup lagi menahan rasa takut yang semakin hari semakin menghantui keluarganya. Meskipun mereka telah berusaha membaca doa, memperbanyak ibadah, dan menghindari jendela belakang saat maghrib, tetap saja ada rasa tidak nyaman yang selalu menggantung di udara. Terutama sejak kejadian tali kafan muncul kembali di dapur. Ia akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang ustaz dari desa sebelah yang katanya cukup dikenal sebagai orang yang bisa menangani hal-hal seperti ini. Namanya Ustaz Rahman. Ketika Ustaz Rahman datang, beliau tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri sebentar di tengah rumah, mengamati sekeliling, lalu langkahnya pelan menuju dapur. Di sana ia diam, tatapannya tertuju ke arah jendela belakang. Lama, sangat lama, hingga akhirnya ia bicara pelan, hampir seperti bisikan. "Kalian bangun rumah di tanah bekas kuburan," katanya Pak Ardi dan Bu Rina saling pandang. Ustaz Rahman melanjutkan. Suaranya masih lirih namun tegas. "Pocong itu tidak ingin dilihat, tapi kalian terus mengawasinya." Pak Ardi langsung teringat CCTV, kamera yang ia pasang sendiri, rekaman yang ia tonton dengan rasa penasaran, hingga akhirnya mengetahui lebih dari yang seharusnya. Sejak saat itu, gangguan memang terasa semakin intens. Ustaz Rahman menyarankan agar warga di komplek tersebut mengadakan doa bersama di masjid, membaca Yasin dan surat-surat pendek, serta membacakan tahlil. Tidak perlu besar-besaran, tapi harus rutin, minimal setiap malam Jumat. Dan satu hal yang paling penting, jangan pernah membuka jendela belakang saat maghrib, dan jangan pernah menatap langsung keluar saat langit mulai gelap. Sore itu juga mereka mulai bersiap. Pak Ardi dan Pak RT meminta kepada para warga sekitar untuk melakukan cara yang telah disarankan oleh Ustadz Rahman. Malamnya sekitar 30 orang berkumpul di masjid. Suasana tenang, doa-doa mengalir pelan tapi khidmat. Selama acara berlangsung, tidak ada satu pun gangguan. Bahkan udara yang biasanya terasa dingin dan menekan, malam itu terasa lebih ringan, lebih tenang. Setelah doa bersama, rumah terasa berbeda. Malam-malam berikutnya berjalan lebih damai. Tidak ada suara seretan kain, tidak ada ketukan di jendela, tidak ada lagi tawa lirih di lorong rumah. Naya pun mulai kembali ceria. Ia sudah bisa bermain tanpa harus terus menempel pada ibunya. Bahkan ia sudah berani tidur di kamarnya sendiri, walau lampu kecil tetap menyala setiap malam. Pak Ardi dan Bu Rina merasa lega. Mereka mulai berpikir bahwa mungkin semua ini memang hanya ujian, bahwa mungkin benar gangguan itu datang karena mereka dianggap mengusik tempat yang seharusnya tidak mereka ganggu. Mereka pun mulai rutin mengaji setiap maghrib bersama. Tidak lagi sibuk dengan ponsel atau televisi, rumah itu mulai terasa seperti rumah yang benar-benar mereka impikan.